Di dunia modern seperti sekarang, healing dengan liburan sudah menjadi salah satu hal terbaik yang bisa dilakukan untuk melepas stres. Salah satu healing terbaik adalah menuju kota-kota besar di dunia. Namun tidak semua orang yang healing itu maunya cuma wisata kuliner, ke museum, atau melakukan hal positif lainnya. Ada juga orang yang healing ke kota besar malah mau melakukan hal-hal yang dianggap tabu oleh masyarakat luas. Makanya ada tuh kota yang disebut sebagai kota paling berdosa di dunia. Wah, di mana orang yang healingnya anti mainstream mencari kesenangan lewat dosa. Penasaran dengan kota mana saja? Mari kita bahas kota paling berdosa di dunia. Mari kita mulai dari ibu kota Belanda, Amsterdam. Amsterdam memang dikenal dengan sebutan sebagai ibu kota ganja. Sebutan ini sudah mencitrakan apa yang menjadi hiburan utama di Amsterdam. Belanda memang sudah melegalkan ganja sejak tahun 1976 dan membuatnya menjadi salah satu destinasi wisata orang-orang yang mau nge-fly secara legal. Bahkan, artis sekelas Eminem juga sering loh ke Amsterdam untuk wisata ganja. Saking maraknya wisata ganja di sini, Amsterdam memiliki 164 coffee shop. Coffee shop merupakan sebutan bagi kafe yang berfokus menjual ganja dan bukan kopi. Sedangkan yang menjual kopi, namanya itu adalah coffee house. Bedain ya, coffee shop sama coffee house. Jadi kalau kamu ke Amsterdam, jangan sampai salah masuk kafe ya. Nanti kamu maunya ngopi, malah nge-fly. Selain persoalan ganja, Amsterdam juga memiliki Red Lock District yang terkenal. Red District ini merupakan kawasan prostitusi legal, bahkan mencapai 3.000 perempuan. Dari tahun 2007, Red District ini menghasilkan hingga 100 juta US dollar atau 1,6 triliun rupiah per tahun untuk Belanda. Berikutnya, kita ke Cina, tepatnya di Macau, yang merupakan salah satu wilayah otonomi khusus negeri tirai bambu. Kota ini dikenal dengan berbagai hiburan berdosa yang bisa dinikmati. Salah satu yang paling terkenal itu jelas ya, perjudian. Judi. Macau ini menjadi satu-satunya kota di Cina yang melegalkan judi dan membuat perjudian menjadi tumpuan pendapatan daerahnya. Setidaknya, 17% dari pendapatan kota Macau didapatkan dari perjudian. Pada bulan Agustus tahun 2024, industri perjudian di Macau mendapatkan profit mencapai 2 miliar US dollar atau 32,7 triliun rupiah. Dengan keuntungan yang sangat besar ini jelas, Macau tidak akan pernah melepaskan citranya sebagai salah satu tempat perjudian yang bisa memanjakan mereka yang suka berjudi. Selain judi, Macau juga dikenal dengan lingkungan prostitusinya. Red District emang nggak ada di Macau, tapi di sini prostitusi jadi legal. Dan sekali lagi, Macau satu-satunya tempat yang melegalkan prostitusi di Cina. Makanya hotel, klub malam, kasino, bahkan kafe nih sering menyediakan hiburan berupa prostitusi. Menyinggung tentang judi, kita juga nggak boleh lupa dengan keberadaan Las Vegas. Kota di Amerika ini sangat terkenal dengan perjudian yang mereka legalkan. Las Vegas mencatat keuntungan dengan angka fantastis lewat industri judi mereka. Di tahun 2019, 169 kasino besar di Vegas nih mencatatkan penghasilan mereka yang mencapai 22 miliar US dollar atau 360 triliun rupiah dalam setahun. Dari hal yang diketahui lebih lanjut, konsumsi terendah dari industri judi di Vegas mampu menghabiskan hingga 434 US dollar atau nih 7 juta rupiah per orang dalam satu hari. Gila nggak tuh? Jadi, mereka yang ingin berjudi di Vegas nih emang menjadi destinasi wisata besar. Namun, jangan berharap untuk menang, sebab kemenangan di judi itu hanya didapatkan oleh bandar. Para pemain ya hanya kebagian hiburannya doang, dan habis duit loh. Dijuluki sebagai Sin City, Vegas tentu saja tidak cuma tentang perjudian. Di tempat ini, kehidupan malam sudah menjadi identitas yang pekat. Bahkan di siang hari, Vegas bisa kelihatan sepi. Namun saat malam hari tiba, kota ini jadi ramai. Bar dibuka,
klub malam dibuka, dan tentu saja tempat prostitusi yang sebenarnya ilegal di Las Vegas. Bicara soal kota paling berdosa di dunia, Pattaya tentu saja tidak akan kita lewatkan kali ini. Kota yang menjadi sumber hiburan di Thailand ini sangat identik dengan hiburan yang gak masuk akal. Dari beragam video yang tersebar ya, kita semua bisa melihat kalau wanita-wanita seksi berada di depan bar atau diskotik di Pattaya untuk mencari pelanggan. Tentu saja, pelanggan ini bukan cuma bisa minum di dalam bar, tapi bisa juga diservis dengan wanita-wanita tadi. Tapi nyatanya, hiburan malam di Pattaya itu lebih gelap. Bukan cuma sekadar minuman keras atau prostitusi yang dilegalkan. Tapi yang paling gila nih, adalah wisata seks yang disediakan dan berbagai fakta gelap di belakangnya. Nah, siapa sangka kalau wisata panas yang disediakan di Thailand bukan cuma mencakup orang dewasa, tapi mencakup anak di bawah umur. Gila nggak tuh? Bahkan dari datanya, tahun 2001 sudah ada sekitar 25 hingga 30 ribu anak di bawah umur 15 tahun yang dijadikan pemuas nafsu orang-orang bejat. Makanya di Pattaya sering banget tuh terlihat kalau ada bule yang gandeng anak di bawah umur di Thailand. Itu bukan anaknya ya, apalagi ponaan atau cucu, tapi melainkan sedang berwisata panas tuh. Pelanggan utama dari bisnis panas di bawah umur ini rata-rata sih datang dari orang Eropa karena berbagai macam alasan. Kok sedih ya bacanya kayak gini? Bicara tentang wisata panas tadi, Pop Gengs, sebenarnya penggunaan anak di bawah umur adalah hal ilegal di Thailand. Pada tahun 2022 ada 2 orang Jerman yang ditangkap karena terbukti menggunakan jasa ilegal dari anak di bawah umur. Nah, menariknya 2 orang ini malah bisa lolos dari hukum. Dan saat diliput dalam sebuah video dokumenter, pria Jerman ini mengaku bisa lolos setelah menyogok penegak hukum di Thailand. Pengakuan ini legit karena lengkap dengan video dokumentasi yang sempat si pelaku tadi rekam. Kota berikutnya datang dari wilayah yang tidak terduga, yaitu Timur Tengah. Siapa sangka kalau ada kota yang disebut kota berdosa di kawasan yang didominasi orang Muslim. Nama kotanya adalah Manamah, yang merupakan ibu kota Bahrain. Sejak tahun 2001, Bahrain memang sudah dikenal sebagai negara Arab yang liberal karena memiliki banyak tempat hiburan malam seperti budaya Barat. Tapi siapa sangka kalau industri prostitusi di sana itu sangat besar, bahkan sudah terbiasa didengarkan para wisatawan. Biasanya, para pekerja di bidang ini disediakan oleh pihak hotel, bar, atau diskotik tempat banyak turis berdatangan. Nah, menariknya, kebanyakan pekerja di industri ini justru berasal dari negara lain, seperti Rusia, Korea Selatan, Thailand, Filipina, Cina, hingga Ethiopia. Berikutnya, ada kota dari negara yang menciptakan pesepak bola terkenal di dunia seperti Neymar, Ronaldo Nazario, dan juga Kaká, yaitu Rio de Janeiro dari Brazil. Kota yang satu ini terkenal banget dengan pantai indahnya yang ramai dengan wanita yang cantik. Bagi para lelaki, pantai indah dan kombinasi wanita Brasil di sana bisa membuat mata gak berkedip seharian. Tentu aja Rio de Janeiro bukan cuma soal itu ya, tapi ada juga beragam hiburan penuh dosa yang ada di sini. Mulai dari penggunaan ganja, tempat hiburan malam, hingga industri prostitusi. Kegilaan dari Rio de Janeiro emang gak pernah tidur. Namun mereka yang berwisata ke sini harus berhati-hati nih, karena tingkat kriminal di Rio de Janeiro juga begitu tinggi. Dari Brasil, kita pindah ke Venezuela. Siapa sangka, negara yang menghadapi peningkatan inflasi ekstrim ini malah memiliki kota yang penuh dosa. Kota tersebut adalah Caracas. Rendahnya nilai tukar uang Venezuela membuat orang-orang Eropa dan Amerika berdatangan untuk mendapat hiburan yang mereka cari, tapi tanpa mengeluarkan uang yang begitu banyak. Sejak krisis melanda Venezuela, pekerjaan penuh dosa seperti rumah perjudian, klub malam, hingga industri prostitusi ada di Caracas. Peningkatan pekerjaan ini tentu saja untuk menjawab kebutuhan hidup yang sedang tinggi-tingginya di Venezuela.
Nah, setelah melihat seluruh kota-kota versi Sodom Gomora modern ya, semoga aja tidak ada di antara kamu yang melihat video ini berminat ke sana ya. No, jangan sampai kamu termotivasi. Kita ngasih lihat ini hanya informasi, nggak nyuruh kamu ke sana ya. Nyatanya masih banyak kok tempat wisata yang lebih baik untuk didatengin ketimbang malah datang ke tempat yang bisanya panen dosa doang.